Polisi tangkap sekelompok warga negara asing Nigeria di apartemen Green Park View, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka ditangkap karena mengeroyok aparat kepolisian. Empat personil anggota cybercrime Polda Metro Jaya Sabtu sore dikeroyok warga Nigeria. Pengeroyokan terjadi saat anggota cybercrime Polda Metro Jaya mendatangi apartemen Green Park View Blok F untuk melakukan penyelidikan. Saat berada di lokasi, salah satu WNA berteriak razia warga negara asing sehingga pecah keributan. Saat ricuh, terjadi pemukulan terhadap anggota Polri oleh sekelompok warga negara asing Nigeria. Where the people you catch? Where you put them? Where you put them? Keributan diperkirakan karena salah paham informasi ada razia orang asing dari pihak imigrasi sehingga sekelompok warga negara asing mengeroyok anggota cybercrime Polda Metro Jaya yang akan melakukan pengembangan penangkapan kasus penipuan online. Akibat pengeroyokan ini, 9 warga negara asing Nigeria ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Seorang pria hidung belang mencoba kabur dari kejaran petugas saat menggerebek sebuah warung remang-remang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah Sabtu malam. Dalam razia ini petugas berhasil mengamankan sejumlah PSK dan pria hidung belang. Hilangnya di sekitaran sini baru. Seorang pria hidung belang diduga mabuk berhasil ditangkap petugas setelah melarikan diri ke dalam hutan untuk menghindari pemeriksaan petugas. Pria tersebut langsung digiring petugas ke mobil patroli. Tak hanya itu, aparat dari Satgas Pencegahan COVID-19 Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah juga menemukan sejumlah PSK yang tengah menunggu pelanggan di beberapa warung remang-remang. Razia warung remang-remang dilakukan Satgas Pencegahan COVID-19 Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah karena wilayah tersebut dinilai rawan penyebaran COVID-19, apalagi saat ini kota Palangkaraya tengah bersiap menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap 2. Ada beberapa warung yang masih buka dan menyediakan kamar buat PSK. Saat kita datang sini ada beberapa orang yang berusaha melarikan diri dan satu orang berhasil kita amankan dan yang satu dalam kondisi mabuk. Kita himbau kepada mereka untuk menutup karena saat ini masih kondisi COVID-19 dan juga Kota Palangkaraya akan dilaksanakan PSBB. Pemirsa, sebuah minibus tercebur ke parit di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara Sabtu sore. Beruntungnya 2 orang penumpang selamat. Petugas Polantas sempat kesulitan mengevakuasi kendaraan. Mobil ini tiba-tiba tercebur ke dalam sebuah parit sedalam 4 meter yang berada di Jalan Puspa Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mobil dikendarai Nuryeti, seorang ibu berusia 56 tahun yang sedang belajar mengemudi di wilayah Kelapa Gading. Menurut saksi mata, sebenarnya mobil tidak melaju kencang, namun kehilangan kendali hingga menghantam trotoar pembatas parit lalu kemudian tercebur ke dalam kondisi terbalik. Kecelakaan tunggal ini menjadi tontonan warga sekitar dan pengguna jalan yang kebetulan melintas. Petugas pun sempat kesulitan mengevakuasi mobil dengan hanya menggunakan mobil derek saja. Jadi lagi belajar, mungkin belum menguasai mobil, waktu mau putar balik mungkin ngegas atau belokin kemudi terlalu habis, akhirnya karena sampingnya parit, akhirnya plong ke parit. Pemirsa, seorang warga suku anak dalam di Kabupaten Merangin, Jambi tewas tertembak senjata api rakitan yang dibawanya saat berkendara. Diduga senjata tersebut digunakan untuk berburu. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Kolonel Abunjani untuk divisum.
Kebiasaan warga suku Anak Dalam yang membawa senjata api rakitan laras panjang yang digunakan untuk berburu akhirnya merenggut nyawa tuannya sendiri. Kejadian ini bermula saat korban mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata api rakitan laras panjang yang disandang di pundaknya. Namun saat tiba di jalan lintas Sumatera, tepatnya di desa Sungai Ulak, korban diduga terserempet mobil hingga kendaraan korban oleng dan terjatuh. Nah, senjata api milik korban pun meletus dan langsung mengenai bagian kepala korban hingga korban tewas di tempat. Pihak kepolisian yang mendapatkan informasi langsung mendatangi lokasi kejadian dan langsung mengevakuasi jasad korban ke RSUD Kolonel Abun Jani. Itu terjatuh, habis itu ada suara ledakan. Ledakan ya Pak. Berarti senjata itu mengenai dia sendiri Pak ya? Bisa jadi mengenai dirinya sendiri. Meninggal di tempat. Pemirsa, diduga pakaian yang dikenakan terlilit rantai sepeda motor, tangan seorang wanita di Lebak, Banten tersangkut jari-jari sepeda motor. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis hingga mengundang perhatian warga. Iya. Gula ditarik gula. Karena motor tuh. Dalam sebuah video amatir, seorang wanita menahan rasa sakit saat salah satu lengannya masuk ke jari-jari sepeda motor. Kejadian ini pun mengundang kerumunan warga sekitar. Menurut keterangan saksi, korban dan rekannya tengah melintas di Jalan Raya Maulana Hasanuddin, tepatnya di Tanjakan Ciberem, Lebak, Banten. Saat itu korban memakai baju panjang berwarna hitam. Diduga baju korban terlilit rantai sepeda motor hingga korban terpental ke aspal. Nahas lengan kiri korban ikut masuk ke dalam jari-jari motor. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan. Akibat kejadian ini, korban alami patah lengan. Korban lalu dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pemirsa, warga yang terjebak longsor di Kelurahan Batang Barat, Palopo, Sulawesi Selatan dievakuasi. Proses evakuasi terkendala material longsor yang memutus akses jalan. Warga yang terjebak di lokasi longsor Kelurahan Batang Barat, Palopo, Sulawesi Selatan dievakuasi oleh pihak BPBD, TNI, dan Polri. Warga mengungsi ke tempat aman karena kondisi tanah yang tidak aman. Petugas mengimbau warga untuk meninggalkan perkampungan mereka. Video dari udara yang diambil dari drone Humas Pemerintah Sulawesi Selatan menunjukkan lokasi tanah longsor di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Jalur Trans Sulawesi Selatan yang menghubungkan Kota Palopo dan Toraja Utara terputus.